Selamat datang di 66,6 FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga Anda tidak akan ketinggalan setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Aku Refti, 27 tahun. Aku akan bercerita tentang peristiwa seram yang aku alami 7 tahun lalu. Kala itu, umurku masih 20 tahun. Begini ceritanya. Waktu itu tahun 2013, ketika aku tinggal di Malang, di rumah Tante Mai, di mana Tante Mai ini adalah adik papaku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Beliau tinggal di Malang karena memang bersama suaminya yang punya usaha di kota apel itu. Suami Tante Mai, Om Roy, lebih sering keluar kota dalam rangka mengurus bisnis yang digelutinya. Jadi praktis hanya ada aku, Tante Mai, Rifka, yaitu anak laki-laki Tante Mai, dan juga 3 orang asisten yang membantu mengurus dan segala keperluannya. Ya, kami hanya berenam yang tinggal di rumah besar dan mewah ini. Rumah mewah dan besar, benar. Tante Mai dan keluarganya menempati rumah yang menurutku sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai memiliki 8 kamar besar, perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah ini juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah, halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari nggak gampang menembus sampai ke permukaan air karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya, aku yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan yang ada di Jogja, jadi seperti tinggal di istana raja. Lalu, kenapa aku bisa tinggal di rumah itu? Kenapa bisa tinggal di rumah keluarga Tante Mai? Gini, setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur selama 1 tahun. Kenapa nggak kuliah? Apa belum cukup uang untuk ngebiayain aku kuliah? Dan aku bisa mengerti hal itu. Ya sudah, aku tinggal di Malang saja, biar tante dan om yang membiayai kuliah kamu. Hitung-hitung sambil menemani tante di rumah, supaya jadi agak ramai kan kalau ada kamu. Itu ucapan Tante Mai ketika datang dan berkunjung mengetahui kalau aku menganggur setelah lulus sekolah. Aku sungguh senang mendengarnya. Kebaikan Tante Mai bisa jadi merupakan jalan keluar dari keinginanku untuk kuliah. Siapa juga tahu, jadi betul loncatan buat diriku. Singkat kata, Bapak dan Ibu setuju untuk aku berangkat ke Malang dan tinggal di rumah Tante Mai. Hingga kira sekitar tahun 2013, aku memulai kehidupan di kota Malang. Kota besar yang sama sekali belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Aku akan bercerita sedikit tentang keluarga Tante Mai. Yang aku ingat, Tante Mai dan Om Roy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Malah dan Rifka. Malah adalah anak pertama perempuan. Lalu kenapa di awal cerita tadi aku hanya menyebutkan Rifka? Malah kemana? Malah sudah meninggal pada tahun 2008. Meninggal tragis karena kecelakaan motor. Jadi anak mereka hanya tinggal Rifka seorang. Nah, Tante Mai dan Om Roy ini, ya ini aku tahu ceritanya dari bapak dan ibu ya. Sebelum Malah meninggal, dia hidup sangat pas-pasan. Tinggal di Malang, berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali aku mendengar kalau mereka meminjam dan meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Itulah hidup mereka sangat pas-pasan. Bapakku sudah beberapa kali menyarankan agar mereka tinggal dan memulai hidup lagi di Jogja daripada sengsara di Malang. Tapi mereka nggak mau, tetap bersikukuh ingin hidup di Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Mereka mengabarkan kalau Malang meninggal kecelakaan. Keluarga kami sangat sedih dan kehilangan Malah yang anak pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Kami saat itu cukup terguncang, tetapi sepeninggal Malah, aku dengar kalau Tante Mai dan Om Roy hidupnya secara perlahan mulai membaik. Kata bapak, usaha yang mereka rintis mulai banyak membuahkan hasil. Pelan-pelan, mereka bisa melunasi utang-utang dari keluarga maupun orang lain yang sebelumnya selalu meminta dan meminjam uang. Mereka mulai
supaya bisa memberi dan membantu keluarga lainnya. Sampai akhirnya pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Waktu itu rumahnya bukanlah rumah yang mewah yang aku ceritakan di awal tadi, masih rumah nggak terlalu besar. Tapi kata bapak sudah termasuk rumah mahal. Syukurlah, kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Mai dan Om Roy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku anak pertama dari 7 bersaudara, semua lahir dan besar di Jogja, termasuk Tante Mai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, yang bernama Om Seno, terkena PHK di perusahaan tempat dia bekerja. Sejak itu dia menganggur. Ya sudah, Seno ikut aku saja ke Malang, bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Roy, daripada nganggur di Jogja. Begitu kata Tante Mai, setelah mengetahui kalau Om Seno sudah tidak bekerja lagi. Begitulah, akhirnya Om Seno berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha yang dijalani Om Roy. Aku yang cukup dekat dengan Om Roy sedikit merasa kehilangan ketika dia akhirnya pindah kota. Umur yang gak terpaut jauh membuat kami layaknya sebagai teman dan sahabat. Beliau adalah tempat aku bercerita. Tetapi sekitar 6 bulan kemudian kabar duka kembali datang. Om Seno berpulang ke pangkulan ilahi. Dia meninggal mendadak karena kecelakaan kerja, terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Roy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku, kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, kehilangan tempat bercerita, kehilangan tempat berkeluh kesah. Lagi-lagi, kami sekeluarga berduka cukup dalam. Lalu sekitar 1 tahun setelah meninggal Om Seno, aku mendengar kabar kalau Tante Mai dan Om Roy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, keluarga mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka sudah dibantu oleh 3 asisten. Kalau ada anggota keluarga besar yang sudah sangat sukses, keuangannya kaya raya. Yaitu tadi sempat, akhirnya setelah lulus sekolah aku ditawarin untuk tinggal di rumah Tante Mai, ditambah akan dibiayai kuliah. Aku pun tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya, isinya perlengkapan kerja Om Roy, nanti dia marah kalau dia masuk ke ruangan itu. Begitu kata Tante Mai pada suatu waktu pada hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku sudah diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten. Dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan yang ada di dalam rumah yang sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Mai tadi yang gak boleh aku masuki adalah kamar yang ada di lantai atas, letaknya di depan sebelah kanan dari kamar yang akan aku tempati nantinya. Pintu kamar itu tertutup rapat, dan sepertinya terkunci, karena aku sempat hendak membukanya namun gak bisa. Ini kamar apa Tante? Tanya aku ketika Tante Mai muncul dari belakang. Itu tadi jawaban Tante Mai. Itu ruangan tempat perlengkapan kerja Om Roy. Lalu beberapa kali ya seperti menegaskan kalau aku sama sekali gak boleh memasukinya. Ya sudah, aku pasti menurut dan gak akan berani untuk menentang omongan Tante Mai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Mai, aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar yang besar yang letaknya gak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar mandi sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, lemari besar tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh ya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat untuk menghubungi tukang untuk memperbaikinya, selalu lupa. Begitu kata Tante Mai ketika kami sedang di meja makan. Benar adanya, pintu kamarku kuncinya rusak. Bisa tertutup tapi nggak bisa dikunci. Ya sudah, gak apalah. Toh di rumah ini terbilang aman. Lagi pula aku terkesan gak sopan kalau selalu mengunci pintu kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya, hingga gak kerasa akhirnya malam pun tiba. Aku bersama Tante Mai dan Rifka bersantap makan di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Persis di tengah ruangan bergantung lampu kristal besar menerangi seisi ruang makan. Sampai pada saat itu aku belum juga berhenti terkagum-kagum dengan segala harta di rumah yang dimiliki oleh Tante Mai dan Om Roy. Benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Sungguh kaya raya mereka ya. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana, pasti capek kan seharian ini. Namanya menutup percakapan kami malam itu.
Setelah itu kami masuk ke kamar masing-masing. Oh iya, di lantai 2 gak ada lagi yang menempati selain aku. Tante Mai dan Rifka masing-masing di kamarnya di lantai 1. Para asisten rumah tangga di kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih terus saja berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki oleh Tante Mai dan juga Om Roy. Mereka pasti sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini semua. Dan itu yang ada di dalam pikiranku. Mungkin sekitar jam 11 malam akhirnya aku bisa tidur. Tidurku cukup nyenyak, tapi nggak lama. Iya, tidur nyenyakku nggak lama. Sekitar jam 2 aku kembali terjaga. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku nggak matikan semua lampu. Aku hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi, supaya tidak terlalu gelap. Sepertinya aku terbangun karena semilir angin dingin mengelus tubuhku. Angin yang berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka? Iya, aku juga heran. Kok pintu kamar terbuka ya? Walaupun nggak terbuka penuh, hanya setengah. Padahal aku sangat yakin kalau sebelum tidur tadi, pintu sudah dalam keadaan tertutup. Mungkin karena tertiup angin, jadi yang terbuka. Itu pikirku. Karena pintu terbuka itulah aku jadi bisa melihat keluar. Celahnya cukup bagiku untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Sangat gelap, ruang tengah, lantai 2 sangat gelap. Gak ada lampu menyala satupun juga. Beberapa saat lamanya aku diam, memperhatikan gelapnya di luar, belum 100% sadar. Setelah terjaga, aku masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur, lalu menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mulai terbiasa melihat dalam remang, aku merasa kalau ada yang mengganggu pandangan. Walau gak begitu jelas, tapi sepertinya aku melihat ada sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam, memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya. Siapa ya dia? Beberapa detik, aku terus memperhatikan sampai kemudian timbul niatku untuk mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, lalu aku berjalan ke pintu. Tapi setelah sampai, tiba-tiba bayangan hitam itu gak ada lagi. Sudah gak di tempatnya lagi. Kemana perginya? Mungkin aku salah lihat. Begitu pikirku. Lalu menutup pintu rapat-rapat, aku kembali tidur. Hari berikutnya, aku jalani dengan kegiatan yang sedikit banyak menjadi kesibukan baruku. Yaitu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Rifka sekolah, membantu usaha Tante Mai. Apa saja aku lakukan untuk mengisi kekosongan. Belum ada kegiatan perkuliahan karena waktu itu pendaftaran masuk universitas memang masih belum dibuka. Seiring menjalani waktu juga, aku juga jadi lebih akrab dengan penghuni rumah, termasuk dengan para asisten rumah tangga. Mbak, memang kamar atas depan kamarku itu isinya apa ya? Kok sepertinya misterius sih? Gak ada orang yang boleh masuk. Tanyaku kepada Mbak Ning. Suatu ketika, Mbak Ning adalah salah satu ART. Oh, kamu ada itu ya Mbak? Saya juga gak tahu pastinya. Lawang saya juga gak pernah boleh masuk walau hanya untuk membersihkan. Pintunya kan selalu terkunci. Itu jawab Mbak Ning. Aneh, tapi ya udahlah. Aku hanya bertanya yang lebih jauh. Karena aku tidak mau tahu lebih banyak. Ini karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Mai dan suami. Jujur, selama tinggal di kamar atas, beberapa kali aku mendengar suara-suara aneh. Contohnya, beberapa kali mendengar langkah kaki naik turun tangga. Pernah juga ada suara pintu terbuka, entah pintu yang mana. Yang cukup merinding, beberapa kali aku melihat ada bayangan hitam tinggi besar yang melintas lewat depan pintu kamar. Pintu kamar yang tengah malam dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin aku sudah menutupnya sebelum tidur. Mungkin rumah ini terlalu besar bagi penghuni yang hanya segelintir saja, jadinya cukup menyeramkan. Begitu pikirku. Tapi sering berjalannya waktu, aku berusaha untuk melupakan dan mengabaikan setiap keanehan yang kurasa. Coba untuk sibuk dengan kegiatanku saja. Tetapi, ketika sudah hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Mai, walaupun gak begitu jelas, pada akhirnya aku bisa melihat isi kamar misterius itu. Kok bisa? Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar jam 9 malam aku sudah berada di dalam kamar. Hiburanku saat itu adalah ponsel kesayangan, sambil menunggu kantuk datang. Dapat dipastikan, lampu luar kamar sudah dalam keadaan mati semua, hanya kamarku saja yang masih terang. Di tengah asiknya berponsel ria, selepas jam 10 aku mendengar sesuatu. Ada suara sumbernya dari luar. Aku mendengar dari suara pintu terbuka perlahan. Saat itu aku belum tahu pintu manakah itu karena ada 4 kamar di lantai atas. Mungkin terbuka
Begitu pikirku dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Kali ini seperti suara pintu tertutup. Siapa yang keluar masuk salah satu kamar ya? Entahlah. Setelah itu aku memutuskan untuk mematikan lampu besar dan membiarkan lampu kecil tetap menyala seperti biasanya. Kamar jadi temaram. Ketika hendak merebahkan tubuh di tempat tidur, lagi-lagi terdengar suara pintu yang terbuka perlahan. Saat itulah timbul rasa penasaran. Aku berniat melihat keluar untuk mengetahui pintu kamar mana yang terbuka. Setelah sudah membuka pintu dan melongok keluar, benar dugaanku. Luar kamar sungguh gelap gulita. Hanya sedikit garisan cahaya dari luar kamar masuk melalui sela-sela jendela yang jadi penerangan. Untuk membantu penglihatan, aku menggunakan lampu dari ponsel yang ada di tangan sejak tadi. Cahaya terang ponsel menyapu setiap sudut ruangan lantai yang sangat luas ini. Aku jadi bisa melihat cukup jelas, hening dan kosong. Tentunya, itulah pemandangan yang ada di hadapanku. Sampai akhirnya pandanganku terhenti di salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka. Iya, ternyata kamar itu yang pintunya terbuka adalah kamar misterius itu. Takut dan penasaran, rasa berkecampuk di dalam kepala. But in the end, penasaran mengalahkan segalanya. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi kamar itu. Langkahku pelan mendekat, tapi walau semakin dekat, tetap hanya melihat pekat. Sama sekali belum terlihat isi kamar. Sampai pada akhirnya aku sudah berdiri tepat di depan kamar misterius itu. Pintu gak terbuka penuh, hanya setengah saja. Lalu perlahan aku mendorongnya sampai terbuka lebar. Ternyata aku belum bisa melihat dengan jelas isi kamar. Masih pekat terlihat. Kemudian aku mengarahkan cahaya ponsel ke dalam kamar, dan pada saat inilah aku melihat semuanya. Yang pertama, aku lihat adalah tempat tidur besar berkelambu di sisi kiri. Rangkanya panjang seperti terbuat dari besi kokoh. Kelambunya bagian depan dalam keadaan terbuka, sehingga aku dapat melihat kasur di dalamnya. Di atas kasur bertebaran banyak kuncup bunga. Nggak tahu tuh jenis bunga apa. Tapi akhirnya aku tahu dari mana asal wangi bunga yang beberapa kali tercium di lantai atas. Dinding ruangan yang tertutup seluruhnya dengan kain berwarna hitam. Kain hitam itu menutupi sampai ke langit-langit. Di sebelah ranjang, ada meja besar yang atasnya tergeletak banyak benda-benda aneh dan seram. Beberapa di antaranya, aku nggak tahu benda apa. Tuhan, ruangan apa ini? Aku bergumam dalam hati. Walaupun belum sempat melihat semuanya, tetapi aku sudah berniat kembali untuk masuk kamarku. Aku takut. Tapi belum juga kaki ini melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara. Ada suara seperti menggeram, pelan tapi terdengar jelas. Refleks, aku arahkan cahaya ponsel ke sudut kanan kamar. Karena menurutku suara itu berasal dari sana. Detik berikutnya, jantungku berhenti seperti berdetak. Aku kaget ketakutan. Ya Tuhan, aku melihat ada makhluk hitam tinggi besar sedang berdiri di pojok kamar. Sebegitu tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Sungguh sosok yang sangat menyeramkan. Melihat itu semua, aku langsung lari menuju kamarku. Setelah sudah di dalam kamar, aku lalu menutup dan berdiri bersandar pada pintu. Karena aku sadar kalau pintu kamarku ini gak bisa dikunci. Aku menangis pelan, ketakutan. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa mendengar suara di luar. Suara pintu yang perlahan tertutup, aku yakin itu pintu kamar gelap. Setelah itu, semalaman aku duduk bersandar di pintu hingga pagi menjelang. Sejak itu, aku menyebut kamar misterius dengan sebutan kamar gelap. Hari-hari berlalu, aku terus menjalani hidup di rumah Tante Mai. Tante Mai memenuhi janjinya untuk membiayai kuliahku. Sekitar bulan Agustus, aku sudah mulai berkuliah. Tapi, semua kejadian seram di rumah tetap aku rasakan. Terus saja kejadian itu yang membuatku sangat tidak betah. Ditambah, entah sudah 2 atau 3 kali aku mengalami mimpi aneh yang sangat menyeramkan. Yang sangat mengganggu tidurku. Di mimpi, aku didatangi makhluk tinggi besar yang sering aku lihat bergentayangan di dalam rumah dari kamar gelap itu. Sosok makhluk itu sungguh sangat menyeramkan. Aku gak mampu untuk menggambarkan. Dalam mimpi, ketika makhluk itu datang, tubuhku sama sekali gak bisa bergerak. Aku hanya bisa menangis. Kemudian, dia meraih tanganku, menyeretku, menarik tubuhku dengan kasar. Lagi-lagi aku hanya bisa berdiam dalam diam, amat sangat ketakutan.
Lalu akhirnya kami seperti berada di tepi jurang yang sangat dalam, sampai aku nggak bisa melihat dasarnya. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu mengangkat tubuhku dan melemparku ke dalam jurang. Di saat inilah biasanya aku terbangun dari tidur, tersengal-sengal, berkeringat, lalu menangis sejadi-jadinya. Beberapa kali aku juga bercerita kepada bapak dan ibu tentang semua yang aku alamin di rumah ini melalui sambungan telepon. Aku ceritakan semuanya. Mereka hanya bisa menenangkan, meminta aku untuk kembali ke niat awal, yaitu berkuliah, jangan pedulikan hal-hal lainnya. Untuk sementara, aku berusaha untuk menuruti omongan mereka, berusaha untuk kuat menghadapi semuanya. Hanya sementara. Masih melekat dalam ingatan, waktu itu suatu hari di bulan November, hanya beberapa hari setelah hari ulang tahunku. Pulang kuliah, sekitar jam 5 sore, aku sampai di rumah. Ternyata Tante Mei dan Rifka sedang tidak ada di rumah, hanya ada 3 ART. Pada kemana mbak? Tanya aku kepada Mbak Ning. Tadi jam 3 berangkat ke Surabaya mbak, Rifka pengen jalan-jalan katanya. Pulangnya besok sore, jawab Mbak Ning. Jalan-jalan, kenapa mendadak? Kok nggak bilang-bilang? Ya sudahlah, mungkin mereka ada acara mendadak. Pasti aku harus bersiap sendirian di rumah ini, di rumah yang besar ini semalaman. Malam pun tiba. Karena sendirian, setelah makan aku langsung masuk kamar walaupun masih jam setengah 8. Rumah semakin sepi dan hening. Biasanya terdengar suara TV atau percakapan Tante Mei dan Rifka. Kali ini nggak ada suara sama sekali. Rumah yang besar ini sangat terasa kosong dan hampa. Malam semakin larut. Sekitar jam 10 rasa kantuk mulai datang menyerang. Aku yang seharian sudah sangat lelah karena berkegiatan akhirnya menyerah lalu tertidur lelap. Tapi nggak lama, jam 1:30 malam, aku terjaga. Lagi-lagi hembusan angin dingin menerpa tubuh dan membangunkanku. Aku langsung memperhatikan pintu kamar, benar dugaanku. Pintu dalam keadaan terbuka, lagi-lagi seperti itu. Setelah sekian banyak peristiwa yang sudah aku alami di rumah ini, aku jadi gak berpikir panjang untuk langsung bangkit dari tidur. Berniat untuk menutup pintu. Aku gak mau bawa waktu, aku gak mau menunggu sampai ada sesuatu yang seram lagi terjadi. Tapi, ketika aku sudah berada di dekat pintu dan hendak menutupnya, tiba-tiba aku mendengar suara seperti itu. Terkaanku, itu adalah suara pijakan kaki menyentuh ubin lantai. Suara kaki yang sedang melangkah berjalan. Aku terus berdiri menjamkan pendengaran. Coba menebak dari mana suara itu berasal. Dari lantai bawah, aku yakin kalau suara itu berasal dari bawah. Entah apa yang ada di pikiran, aku berjalan menuju terus ke dalam lantai 2. Dari situ aku dapat melihat situasi dari lantai 1. Suara itu masih saja terdengar, sementara aku masih berdiri di pinggir pagar teras memperhatikan ke bawah. Awalnya aku belum melihat apa-apa, karena rumah dalam keadaan gelap gulita. Sedikit cahaya yang masuk dari luar. Tapi, setelah mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat si empunya suara langkah itu. Sosok makhluk tinggi, besar, menyeramkan. Dia berjalan menyusuri lantai 1. Langkah pelan menuju tangga. Tangga besar menuju lantai atas, tempat di mana aku sedang berada. Seketika itu juga, tubuhku merinding. Aku ketakutan, tapi walaupun begitu aku masih saja diam terpaku, memperhatikan semuanya. Melihat makhluk menyeramkan itu yang akhirnya sampai juga di depan tangga, lalu menaikinya. Dia menuju ke arahku. Terus berjalan pelan, melangkahkan kakinya di anak tangga satu persatu. Seperti tersadar aku selalu melangkah mundur, perlahan mendekat ke pintu kamar, lalu memasukinya. Di dalam, aku langsung menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menuju tempat tidur. Menaikinya kemudian duduk meringkuk di tempat paling sudut. Aku sangat ketakutan. Berharap makhluk menyeramkan itu gak akan masuk. Tapi harapan tinggal harapan, karena aku melihat gagang pintu bergerak-gerak sendiri. Ada yang sedang berusaha untuk membukanya dari luar. Benar, karena beberapa detik kemudian perlahan pintu mulai terbuka. Di sini aku mulai menangis, tapi tak mampu untuk berteriak. Ketika pintu sudah terbuka lebar, akhirnya aku melihat sosok makhluk tinggi besar itu. Dia berdiri diam memperhatikan. Aku terpaku, tubuhku menjadi kaku. Kemudian dia melangkah masuk. Pada saat inilah,
Aku dapat melihat bentuknya dengan jelas, sangat-sangat menyeramkan. Gak mampu aku untuk menggambarkannya. Lalu sosok itu terus mendekat dan semakin mendekat, seperti mimpi buruk yang jadi nyata dan aku rasakan semuanya. Akhirnya, dia sudah benar-benar berdiri di samping tempat tidur. Aku hanya bisa menunduk sambil terus menangis. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Ponsel yang aku letakkan di atas tempat tidur di samping bantal, jadi gak susah aku meraihnya. Sambil menunduk aku menerima panggilan telepon itu. Nak, kamu belum tidur? Kok perasaan ibu gak enak ya? Dari tadi ibu gak bisa tidur, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar suara ibu di ujung sambungan telepon. Semakin menjadi-jadilah aku menangis. Bu, aku takut. Aku gak tahan. Aku pengen pulang saja, Bu. Aku takut, Bu, sambil menangis. Aku bilang seperti itu sambil terus menundukkan wajah. Iya, Nak. Kamu pulang saja ya. Kamu pulang. Begitu jawab ibu. Aku terus menangis sambil menceritakan apa yang pernah aku alami dan apa yang sedang berusaha aku lewati malam itu. Syukurlah, setelah itu aku akhirnya berani untuk mengangkat wajah dan melihat seisi kamar. Ternyata makhluk seram itu sudah pergi, gak ada kamarku lagi. Aku langsung berdiri lalu menutup pintu. Malam itu aku ditemani ibu sampai benar-benar tertidur. Keesokan harinya, tiba-tiba bapak datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat beliau langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. Pak, aku sudah gak kuat lagi. Aku mau pulang saja, Pak. Boleh kan aku pulang? Ucapku sambil menangis segerukan. Ya, Nak, Bapak juga datang untuk menjemput kamu kok. Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya. Ayo kita pulang. Sore itu juga, aku pulang ke Jogja bersama Bapak. Tinggalkan rumah Malang dengan segala kengeriannya. Terima kasih, Tuhan. Aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan.